Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Selamat pagi semuanya. Apa kabar semuanya? Sudah sarapan? Tidak ada kendala dalam sarapannya? Ada kurang atau lebih? Nanti mungkin setelah pelajaran bahasa Indonesia kalian lanjut lagi makannya. Karena kita hari ini akan ekstra dalam mempelajari materi yang terbaru, materi yang hangat-hangatnya, ya. Baik, sebelum Pak Imron memulai, Bapak mohon kepada kalian tempat duduk yang belum rapi, yang belum lurus, tolong dirapikan dari sekarang. Yuk, sebelum memulai, tolong dirapikan. Sudah rapi ya? Sudah rapi? Ya, baik. Sebelum memulai pelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu agar materi yang kita pelajari hari ini dapat bermanfaat di kemudian hari dan menjadi bekal kita di masa yang akan datang. Bapak meminta KM, siapa KM-nya? Ya, Yusuf, silakan memimpin doa. Sebelum belajar mari kita berdoa. Mulai. Beri salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada KM yang sudah memimpin doa. Selanjutnya Bapak akan mengecek kehadiran kalian terlebih dahulu. Barangkali di sini ada yang tidak hadir, ada yang sakit ataupun yang izin. Aci Sapina hadir ya. Ahmad Yusuf, Amilah, Sunaria, Wahid. Jadi yang tidak masuk Suara dan M Farhan. Kita doakan semoga teman kita yang tidak masuk besok sudah masuk kembali. Paham ya? Ya, baik. Anak-anak semua, minggu lalu kita telah mempelajari tentang apa tuh? Teks pidato persuasif ya. Teks pidato persuasif. Dalam pembelajaran teks pidato persuasif, Bapak lihat, Bapak amati, dan Bapak keling juga, kalian itu sudah paham tentang teks persuasif. Bahkan dalam pendemonstrasiannya, itu sudah berani maju ke depan. Hanya saja yang perlu ditingkatkan itu adalah mental kalian. Mental itu penting karena mental itu digunakan untuk bagaimanapun maju ke depan, kamu harus kuat mentalnya. Mau apapun juga, kamu harus kuat mentalnya. Coba Bapak ingin bertanya kepada kalian, ada yang masih ingat tidak? Apa saja yang pernah kita pelajari dalam pidato persuasif? Ada yang masih ingat? Ya, yang pertama itu adalah metode menghafal. Yang kedua, yang ketiga, yang keempat. Nah, jadi itu adalah materi yang lalu yang telah kita pelajari dari metode menghafal, naskah, impromptu, dan ekstemporan. Itu semuanya sangat penting. Pada pertemuan kali ini kita akan melanjutkan dengan materi yang masih hangat, materi yang terbaru, materi yang mungkin sudah kita pelajari pada kelas 7, yaitu adalah tentang teks cerita teks cerita pendek. Kenapa sih teks cerita pendek itu sangat penting? Ya, banyak kalau kamu pernah melihat film, pernah menonton film, itu kebanyakan dari film-film itu diangkat dari kisah cerita pendek. Seperti ada film yang berjudul Filosofi Kopi ya. Kamu pernah mendengarkan ya? Filosofi Kopi, ada filmnya yang pernah tayang di TV itu. Nah, itu diangkat dari cerita pendek. Jadi banyak sekali manfaatnya apabila kita mempelajari cerita pendek ini. Di kemudian hari kamu bisa menceritakan ataupun membuat cerita pendek untuk dipublikasikan ataupun untuk dikonsumsi secara sendiri. Kita akan mempelajari cerita pendek sama seperti pertemuan yang lalu. Dalam hal ini nanti Bapak membagi kalian menjadi beberapa kelompok, menjadi 5 kelompok. Masing-masing kelompok nanti akan menganalisis unsur intrinsik
yang ada di dalam cerita pendek tersebut. Setelah menganalisis, nanti Bapak meminta utusan 1 atau 2 orang maju ke depan mempresentasikan hasil kerja kelompoknya. Paham? Paham ya? Paham. Sebelum kita membahas mendalam terkait dengan cerpen di sini, lihat kompetensi dasar ataupun indikator pencapaian yang kita pelajari hari ini adalah KD-nya mengidentifikasi unsur pembangun karya sastra dalam teks cerita pendek yang dibaca ataupun didengar, ya, yang dibaca ataupun yang didengar. Mungkin di pertemuan sekarang Bapak akan menyodorkan kalian berupa teks yang kalian baca. Bisa jadi nanti di pertemuan selanjutnya beberapa dari kalian menceritakan sebuah kisah dari teks cerita pendek sehingga kalian bisa mendengarnya. Kemudian indikatornya yang pertama adalah menganalisis unsur intrinsik pembangun karya sastra teks dalam cerita pendek dengan bukti yang mendukung dari teks cerita pendek yang dibaca ataupun yang didengar. Yang kedua adalah menganalisis unsur ekstrinsik pembangun karya sastra dengan bukti yang mendukung dari teks cerita pendek yang dibaca atau yang didengar. Jadi, untuk pertemuan sekarang kita akan fokus kepada unsur intrinsik. Kenapa tidak sekaligus? Karena membutuhkan waktu yang panjang ya. Dalam waktu 90 menit ini rasanya kita kurang untuk membahas semuanya. Mungkin pertemuan besok kita akan membahas tentang unsur ekstrinsiknya ya. Paham semuanya? Nah, baik. Tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajarannya ini setelah pasti kalian apa sih? Setelah kita belajar cerpen itu tujuannya apa? Ya kalian peserta didik dapat menganalisis unsur intrinsik pembangun karya sastra dengan bukti yang mendukung. Jadi kamu dapat menganalisisnya ya. Yang kedua adalah peserta didik dapat menganalisis unsur ekstrinsik pembangun karya sastra dengan bukti yang mendukung dari teks cerita pendek yang dibaca ataupun yang didengar. Intinya dalam pembelajaran ini semua tujuan yang ada di depan harus tercapai. Kamu bisa menganalisis mana unsur intrinsiknya, mana unsur ekstrinsiknya. Baik, sebelum Bapak memulai, Bapak ingin mengingatkan kembali nih, apa sih yang dimaksud cerita pendek? Kalian pernah belajar kan ya di kelas 7 ya? Yang kamu ketahui apa itu tentang cerita pendek? Ya, acungkan tangannya, angkat tangannya. Ya. Ada lagi selain Dea ya? Selain Dea? Ya. Baik. Jadi cerpen itu katanya ceritanya tidak nyata, tetapi bisa juga nyata tergantung dari konteks dalam pembuatannya tersebut. Apakah itu berhubungan dengan penulis atau tidak? Pengen tahu lebih jelas? Pengen tahu lebih mendalam? Simak. Ini ada sebuah video ya. Video tentang apa tuh? Iya, jadi cerita cerpen itu bisa diangkat menjadi film. Kita lihat bagaimana filmnya nih. Dari tayangan video tersebut, apa tema? Apa temanya? Ya, acungkan tangannya. Ya, Sapitri, apa tema dari video yang tadi Sapitri lihat? Ya, piala untuk guru. Jadi ada seorang anak yang bernama Cepi ya. Cepi itu orangnya nakal, bandel, tetapi dari kenakalannya itu dia bisa mengubah dirinya seorang murid yang berprestasi. Sampai sini ada yang ditanyakan terkait dengan unsur ekstrinsik? Tidak ada ya? Kalau tidak ada yang ditanyakan, kalian kerjakan tugas yang ada di LKPD. Jadi di LKPD itu ada sebuah cerpen. Kalian menganalisis unsur-unsur yang terkandung di dalamnya. Dalam hal ini adalah unsur ekstrinsik. Paham ya? Paham. Silakan kerjakan. Apabila ada kesulitan terkait dalam menganalisis, bisa langsung bertanya kepada Bapak Pak Imron ya. Bapak akan keliling membantu kalian apabila terjadi kesulitan dalam menganalisis. Waktu kalian masih banyak, silakan berdiskusi dari sekarang.
Sudah selesai? Siap untuk dipresentasikan? Masing-masing kelompok mengutus 1 atau 2 orang untuk maju ke depan mempresentasikan hasil kerja kelompok atau diskusinya. Kelompok 1, siap kelompok 1? Siapa yang mau maju? Ya, dua-duanya silakan. Mulai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang ingin bertanya? Ya, baik. Pak Imron, persilakan. Ya, baik. Itu pertanyaan kelompok 1. Kalau Pak Imron tangkap, apakah ada kesulitan dalam menganalisis unsur ekstrinsiknya? Kita beri tepuk tangan untuk kelompok 1. Terima kasih kepada kelompok 1 yang sudah mempresentasikan. Silakan duduk. Langsung, kita lanjut. Kelompok 2. Silakan kelompok 2 utusannya maju ke depan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan kelompok 2 dijawab. Ya, bagaimana Kurnia dengan jawaban kelompok 2? Apakah puas? Puas. Ada lagi? Kalau tidak ada, kita beri tepuk tangan untuk kelompok 2. Terima kasih kepada kelompok 1, 2, 3, 4, dan 5 yang sudah mempresentasikan hasil diskusi kalian. Kita sudah ada di penghujung akhir pembelajaran bahasa Indonesia. Sebelum Bapak akhiri pelajaran ini, Bapak meminta kalian menyimpulkan, merefleksikan dulu. Bapak meminta kalian merefleksikan materi yang telah kita pelajari hari ini. Bagaimana sih pelajaran kita hari ini? Apa yang telah kalian dapat? Bagaimana perasaan kamu? Ada yang ingin merefleksikan? Ya, Sapitri. Materi yang kita pelajari hari ini seru. Ya. Kita mendapatkan pengetahuan baru terkait unsur-unsur ekstrinsi. Materi yang disajikan oleh Pak Guru pun mudah dipahami oleh kita. Ya. Dari Bapak, materi yang kita pelajari hari ini begitu menyenangkan juga karena di sini kita bersama-sama baru mengetahui ternyata di dalam cerpen itu banyak sekali nilai-nilai yang terkandung di dalamnya. Selanjutnya, ada yang ingin menyimpulkan tentang materi yang telah kita pelajari hari ini? Yang berani menyimpulkan? Ya, silakan. Baik, simpulan materi hari ini adalah unsur ekstrinsi. Cerpen adalah unsur-unsur pembangun cerita dari luar meliputi latar belakang masyarakat, latar belakang penulis, nilai yang terkandung dalam cerita. Ya, itu adalah simpulan ya. Kita beri tepuk tangan kepada Mila. Baik, terima kasih kepada kalian yang sudah merefleksikan dan menyimpulkan materi pembelajaran kita hari ini. Pesan Pak Imron, nasihat Pak Imron di akhir pembelajaran hari ini adalah kalian harus terus belajar. Kalian harus tetap semangat. Karena belajar itu sangat penting ya. Belajar itu bukan hanya di sekolah saja. Minggu depan kita akan melanjutkan materi kita. Kurang lebihnya mohon maaf. Bapak meminta kepada KM untuk memimpin doa. Dunia ini tak akan selamanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kan ku kejar mimpi